pertama terima kasih banyak ya Kang KDM ya. Kita datang silaturahim sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak tapi itu yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang satu adalah kepala daerah, dulu pernah jadi bupati ya Kang ya. Nah, jadi diajarin nih bagaimana nih efisiensi ini perintah instruksi presiden nih. Efisiensi, jadi banyak diajarkan pada saat kita retreat. Enggak lah, enggak diajarin. Diberikan masukan, masukan. Bagaimana efisiensi dan macam-macamnya. Yang kedua Kang KDM, kami datang dari Kalimantan Timur. Pertama banyak hal yang ingin, satu adalah menjadi referensi Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini banyak kesamaan untuk di Kalimantan Timur. Terutama hari ini yang kami lihat bahwa Jawa Barat pertama berkaitan dengan pangannya sangat bagus. Pangannya bagus dan yang kami ingin itu belajar. Pertama berkaitan dengan perikanan. Tadi di sini Kang KDM menyampaikan kalau Jawa Barat itu pertama harus ada kolamnya. Iya, ada sawahnya. Terus ada sawahnya. Makanya bilang mewah gitu, mepet sawah. Sawah. Jadi mewah Jabar ini mewah, dan yang paling utama Kang KDM, kami juga melihat juga pariwisatanya. Pariwisatanya juga Jawa Barat juga luar biasa. Kami punya potensi yang sama dengan Jawa Barat, tetapi mungkin perlu banyak belajar biar bisa mendapatkan inspirasi. Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya, khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini. Bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah. Kami melihat pertama, kalau luas Kalimantan Timur mah luas banget. Berapa luas Kalimantan Timur? Luasnya Kalimantan Timur tuh seluas 10 Jawa. Oh iya, 10. Penduduknya? Penduduknya cuma 4 juta. Jadi Kalimantan Timur tuh se-Kalimantan Timur lebih banyak kabupatennya Bogor. Sekabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi. Kami melihatnya begini Kang KDM. Pertama, Kalimantan Timur itu kita punya satu kabupaten namanya Kutai Timur. Luasnya kurang lebih dengan Jawa Barat. Dia 36.000 km persegi. Kita mungkin 35.000 kurang lebih ya. Cuma penduduknya di sini 50 juta. Kalau kabupaten itu penduduknya kira-kira cuma 400.000. Nah, mungkin lebih sedikit lah 400.000 karena DPT-nya hanya 300.000 kurang sedikit. 300.000. Tetapi memang berkaitan dengan pertanian, hari ini kami mendapatkan rapotnya kurang bagus untuk di sektor pertanian. Maka kemarin Pak Mentan telepon langsung minta disiapkan pertama areal untuk pangan, ketahanan pangan kita. Jadi kami udah menyiapkan kurang lebih sekitar 18.000, dan satu lagi ada yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 25.000 hektar. Jadi satu tempat untuk bagaimana di situ menjadi pangan, lumbung pangan. Di Kaltim baru sedikit, kira-kira mungkin baru sekitar 13.000 sampai 15.000 kali ya Kang, berkaitan dengan lumbung pangannya dengan jumlah penduduk yang sebentar lagi kita harus persiapan untuk ibu kota Nusantara. IKN ini untuk pangannya semuanya hampir semua diimpor dari luar Pulau Kaltim. Mulai telur, ayam, ya kan, beras, sayur mayur kita di sana, karena di sana pertama Kang lebih banyak menghasilkan tambang. Tambang batu bara itu 60% produksi nasional itu ada di Kalimantan Timur. Kebun sawit kami sangat luas Kang, tetapi perlu juga memberikan inspirasi daripada Jawa Barat. Kalau kami di sana banyak kebun sawit ada 3 juta hektar, yang produktif sudah sekitar 1,5 juta hektar. Masih banyak areal-areal kita nih yang masih bisa dimanfaatkan, perlu belajar dengan Jawa Barat ini Kang. Terutama buah-buahan juga demikian, kayu. Kami banyak kayu Kang. Tapi untuk yang diolah seperti ini hampir belum ada. Nah, kita punya kayu besi di sana, kita punya kayu bengkirai, kruing, kapur, meranti, macam-macam. Tapi kalau kayu jatuh gini, ini yang top ini. Saya injak kayu lantainya, wah, mulus sekali. Nah, begitu juga Kang, terutama dengan beras. Bagaimana supaya berasnya itu seperti pulen, seperti yang terkenal beras Cianjur. Nah, ini luar biasa. Kami ada beras yang menjadi makanannya Raja Brunei, itu di Krayan.
Termasuk juga Pak Jokowi, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia ini biasanya pesan itu makanan dari Krayan. Itu padi gogo yang ada di atas gunung. Namanya di Krayan. Tetapi memang sekali lagi Kang Deddy, infrastruktur kami masih sangat-sangat tertinggal jauh karena teritorial kita sangat luas. Sangat luas dan kita berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kami berbatasan dengan Malaysia, Brunei. Ini menjadi salah satu persoalan kita karena teritorial sangat luas. 1038 km perbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi sangat luas, Kang. Nah, ini perlu menjadikan inspirasi. Kalau lain-lain ya perlu belajar sama Kang Deddy. Berkaitan pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kami kalau mau dibandingkan dengan Jawa Barat, wah tentu beda. Terutama PBBKB, PKB, BNNKB-nya, ini perlu kita belajar. Mudah-mudahan saya lihat banyak kendaraan dari Jawa Barat juga, Kang, di sana. Perlu mungkin disinkronisasikan agar di sini tidak menjadi tunggakan pajak terus di Jawa Barat, dan di sana juga mereka Dimutasi bisa ya, dimutasi ya, tapi ada catatannya mutasi. Dia harus bayar pajak 1 tahun supaya nanti sampai ke sana untuk tahun berikutnya dia sudah bisa jalan juga. Supaya jangan terlalu banyak tunggakan, kita menjadi tunggakan di pajak bahwa seolah-olah kendaraan ini masih tertunggak padahal dia operasinya ada di sana. Sama saya rasakan juga yang di Jakarta juga demikian. Yang masuk ke Jawa Barat banyak sekali. Kalau kita ngelihat hari ini apalagi hari weekend, semua kendaraan yang masuk ke Jawa Barat ini, apalagi yang ke puncak itu semuanya rata-rata platnya plat B semua itu, Kang. Jadi perlu kami sharing dengan Kang KDM ini. Tapi sekali lagi Kang KDM salut, bangga luar biasa ya. Dan sekali lagi buat Kang KDM ini kami juga perlu diskusi tentang kerjasama tidak hanya di pertanian. Tadi kami masuk sini lihat kebun karet. Wah, ini juga keren ini Kang KDM ya. Tempat kami ada karet sebagian, tetapi saya entah bagaimana petani kita merasa agak rugi kalau tanamnya karet. Sementara kita untuk menanam sawit itu untuk di kawasan hutan tidak boleh tanam sawit. Nah, kita punya hutan luas sekali ini Kang KDM, tapi mungkin masyarakat kita perlu dididik untuk mungkin bisa tanam karet, bisa tanamnya mungkin tanam padi, atau mungkin juga tanamnya kakao yang hari ini harganya menurut kami komoditi ini cukup bagus harganya. Nah, kayu hari ini Kang KDM, hutan kami yang banyak itu, yang luas itu, hari ini tidak ekonomis untuk melaksanakan kegiatan di sektor kehutanan khususnya kayu karena harga kayu lagi ambruk. Nah, ini perlu kami sharingkan bagaimana. Terus berkaitan dengan ini tadi, Kang, perikanan. Kami punya laut yang luas, punya sungai yang luas, tapi perlu memberi inspirasi gimana Jabar ini yang mungkin sungainya nggak seluas Kalimantan Timur, ya kan, mungkin lautnya nggak seluas Kalimantan Timur, ini bisa memberikan inspirasi karena kami juga melihat di sektor perikanan ini masih belum tergarap dengan baik. Nah, belum tergarap dengan baik. Banyak sekali saya rasa Kang KDM, pokoknya top deh. Top Marco top. Iya. Jadi gini, yang pertama kan sudah dijelasin. Siap. Yang urusan kemarin di Komisi 2 kan sudah dijelasin. Siap. Saya tahu Pak Gub itu tujuannya muji saya. Oh, pasti. Kang Deddy gubernur kontennya top. Ya, top. Kan gitu loh. Wah. Tapi kan ini dunianya dunia ini. Siap, Kang, siap. Dunia yang tidak bisa terduga. Jadi bisa jadi malah topnya hilang. Jadi kalimatnya yang ada aja gubernur konten. Itu dan kita sudah jelasin, nggak ada masalah. Waktu itu juga kita sudah jelasin. Maksud saya menjelaskan bahwa anggaran belanja dari 50 miliar kontrak media menjadi 3 miliar kontrak medianya. Oh, top. Nah, sebenarnya saya ngejelasin kepada publik bahwa kalau gubernur mengelola media sosial dan media sosialnya digemari oleh masyarakat, maka gubernur itu sudah mengefisienkan belanja. Setuju. Nah, kita belanja, yang belanja itu biasa dikerjakan oleh orang lain, hari ini cukup dikerjakan oleh kita tanpa biaya. Mantap. Nah, ini Keren, yang kedua, saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh, baju adat. Saudara itu.
Masih Terus bersaudara. kemudian ada gamelannya tuh Sama. mirip. Mirip. Sama. Itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah, kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli Ya, dengan orang Dayak, Pak? ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Bentuk tubuh, wajah, kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah, kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit, Pak. Sedikit. Masyarakat sedikit. Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh, Pak. Karena Gimana penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar, Besar. dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan makin besar. Amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan, Kang, jangan. Enggak kalau ngomong pendapatan ya, Pak. Kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Bener. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Pak. Cukup. Kalau ngomong fair, Pak. cukup. Artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju, Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Cukup. Oke, kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol, Iya. saya bilang pembandingnya adalah Jawa Timur itu APBD-nya 28 triliun. Penduduknya 10 kali lebih banyak daripada Kalimantan Timur. Ini APBD-nya ya bedanya 24 triliun pada waktu yang kemarin. Tapi penduduknya cuma 4 juta. Jadi logikanya seharusnya bisa, dan ini yang sebenarnya Pak Rudi ini yang pengennya dorong ke situ. ya, Pak Bu. artinya kan ini mah logika dasar. logika dasar. Iya, betul. Memang kita ingin orang kita kreatif, Iya. gitu kan. Orang kita ini inovatif, visioner. Tapi kita juga harus menghargai bahwa rakyat kita di Kalimantan Timur itu sudah dikasih anugerah Luar biasa. oleh Allah sumber daya yang melimpah. Melimpah. Kalau dia menjadi manja juga wajar. Loh, karena dia lahir Iya. di atas tumpukan emas. Masih Hitam kan? Nah, kalau misalnya orang Jawa kerja keras juga wajar karena dia lahir di daerah yang sudah berkompetisi sangat tinggi dalam wilayah yang sempit. Sempit dan Makanya sumber harus daya alamnya berinovasi. terbatas. Sumber daya alam terbatas. Artinya bahwa dalam jangka pendek bisa rakyat nanti gaji, dalam jangka panjang rakyatnya disekolahin. Cocok. Yes. Dari mulai SD sampai program doktor, jurusan-jurusannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Jadi bisa jadi misalnya kita bikin program beasiswa masyarakat Kaltim kuliahnya di ITB. Nggak setuju. Kan kita baru buat ITB nih. Di ITB bikin khusus Sama kelas jajaran, sama jajaran. sama Unpad, ya kan, Unpad. sama Unpad. Dibikin khusus kelas, yaitu kelas mahasiswa Kalimantan Timur, eksklusif. Cocok. Kan keren, Pak? Mantap itu kan. Ya kan? Cerita. Bikin kelas sesuai Cerita dengan kemarin- jurusan. Cerita kemarin baru launching program apa namanya? Ya, kemarin kita udah launching program Kang Dedi di Kaltim itu mulai dari SMA, anak-anak kita karena kapasitasnya provinsi atau gubernur itu adalah mulai dari SMA. Jadi mulai dari SMA sampai dengan S3 itu kita gratiskan anak-anak Kalimantan Timur. Jadi SMA-nya gratis, pakaian seragamnya semua gratis. Wah. S1, S2, S3 semuanya gratis, swasta maupun negeri yang sekolah di Kalimantan Timur. Di luar dari Kalimantan Timur itu baru kita berikan mereka beasiswa. Bapak APBD provinsinya berapa? Kurang lebih sekitar 20 triliun. 20 triliun untuk 4 juta. Walaupun 4 juta. wilayahnya luas banget. Luas banget. Kita 29 Pak untuk 50 juta. Pak. Iya. Walaupun nggak sempit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya gini, Bapak kan areal pertanian. Siap. Mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males, Pak. Ya. Ngapain nanam padi kata orang Kaltim? Mana batu bara aja. Dia kerja di batu bara. Gali-gali gini juga dapat duit. Terus ngapain juga ke laut? Iya. Nyari ikan muter-muter. Iya. Nah,
Kalau begitu begini caranya Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama Cocok. Nah, ini yang perlu. antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita Setuju. bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Kita Ini siapkan. areal pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas padi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di sini Cocok. yang layak. Kita siapkan. Areal pertanian yang siap. Kita Tinggal siapkan. ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Nih, Deal. Oke. Nelayan. Bapak Nelayan. nanti ininya di mana? Posisi karena nggak apa-apa kita bikin kampung nelayan di sana. Kita yang siapkan. melautnya orang Indramayu, Ah, cocok orang itu. Pamanukan, Ah, orang cocok. Palabuhan Ratu, Cocok. orang Pangandaran, orang Pangandaran. Garut, orang Ciamis. Setuju. Kita tinggal ke sana, rumahnya sudah ada, kapalnya udah, tinggal melaut. Siap. Beres. Nanti orang sana ngirimin beras sama orang Kaltim yang tinggal duduk manis aja, Pak. Jangan dong, harus bareng-bareng. Iya kan kayak orang Kaltimnya udah digaji sama pemerintahnya, Pak. 5 juta cuma 5 triliun, Pak. Ada juga satu mungkin Kang, mungkin berkaitan dengan PAD. Kami perlu belajar mungkin dengan Ada Jawa tambah Barat. satu lagi pertukaran jodoh, Pak. Wah, itu lebih bagus Nggak lagi tuh, apa-apa kan Kang. saya nikah sama orang Kaltim, Wah. Pak. Jangan Kang, orang Jabar ini masih banyak banget. Harus Kang. meng-Indonesia, Ah, Pak. cocok. Jangan Jawa Barat aja. Jawa Barat harus dibawa ke Kalimantan Timur. Iya, Pak. Kalau Pak Gubernur nggak bisa lagi dari Kalimantan ke Jawa Barat, kan Asik. saya tahu yang di rumahnya galak. Kita nggak takut sama yang di rumah, cuma yang di rumah aja lebih berani Kang. Jadi kan satu juga nih Kang, adalah berkaitan dengan Bank Jabar. Bank Jabar tuh kemarin tuh keren ya, dapat macam-macam lah. Jadi kami perlu juga belajar sinkronkan. Cukup bagus, saya rasa kami bisa bekerja sama berkaitan dengan Bank Jabar, BJB. dengan dengan BJB. Bank Kaltim, BPD Kaltim, Boleh. Kaltim Tara, biar semuanya mantap supaya menghasilkan PAD untuk Kaltim tuh jauh lebih bagus lagi. Ya, Kaltim itu kalau dana bagi hasil dari pemerintah pusatnya ditambah, Pak. Wah keren. Misalnya menjadi 50 triliun. Waduh. Pak, itu jalannya tinggal dibetonin aja, Pak. Iya. Nah, sekarang jalan yang rame di media sosial itu jalan mana itu, Pak? Itu jalan sebenarnya Kang. Kita masih banyak jalan di beberapa kabupaten kota, khususnya kabupaten yang perlu penanganan khusus. Persoalannya, jalan ini posisinya adalah jalan nasional. Iya. Itu yang menjadi persoalan kita. Ya harus menjadi prioritas PUPR dong. Persoalannya, PU ini sekarang anggarannya kan terbatas. Dipotongnya kan banyak kan. Ya kan. Dia potongnya mungkin sekitar 80 triliun kan itu kan. Lebih 80 triliun. Sehingga tentu Kaltim mungkin ini Kang dari sisi politis mungkin tidak terlalu seksi karena penduduknya sedikit. Yang kedua sih, Pak, sumber ya daya. sumber dayanya persoalannya itu Kang. Jalan yang dibangun masih menggunakan sistemnya aspal. Kalau menggunakan sistemnya aspal, Kaltim ini berdasarkan sumber daya alam dan lingkungan pada saat saya waktu kuliah di Kalimantan Timur Kang, saya S1, S2, S3 di Kaltim semua. Itu pertama, jalan kita adalah labil. Maka tidak ada kegiatan pertambangan di sana yang sistemnya underground. Semuanya open pit. Karena pasti runtuh. Nah, yang kedua, kita daerah air. Sungainya di mana-mana, namanya juga kali. Rawa. Namanya Kalimantan itu kan kali itu ya kan. Nah, ini daerah Kubar, Kukar, Berau, ini pasir, semuanya daerah-daerah sungai semua. Nah, kalau hujannya curah hujannya tinggi sekali, di atas 2.500 mm per tahun. 2.500. Jadi kebun sawit memang subur sekali di sana kan karena airnya cukup, mataharinya cukup. Yang menjadi persoalan, akses kita, tanah kita ini hampir semuanya kayak tanah lempung, lembek dia kan. Yang kedua, begitu air pasang dia tenggelam, air pasang tuh naik, air sungai itu naik. Ditambah lagi curah hujan yang tinggi mengakibatkan kalau menggunakan aspal itu tidak apa namanya ya, tidak sesuai gitu. Dia harus dibeton karena musuhnya aspal ini air. Berarti di beton. Dia harus dibeton. Nah, beton persoalannya mahal. Kami di sana rata-rata Kang Dedi untuk jalan provinsi minimum itu rata-rata antara 12 sampai 14 miliar per kilometernya. Tidak mahal, Pak. Karena kan penghasilan daerahnya juga tinggi buat sumber daya negara. Jadi
Kalau dari negaranya banyak kan, dana bagi hasil untuk yang ke daerah ini masih terbatas. Bukan, artinya gini, sumbangsi Kaltim untuk APBN juga tinggi. Oh, tinggi sekali. Ya kan, Tinggi makanya sekali. APBN kemudian nanti kalau Menteri PU mengalokasikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur Kaltim, Harusnya begitu. harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi kita izin Kang, hari ini dana transfer dari pusat itu kira-kira hanya sekitar 7 triliun dari sektor minerba. Hanya 7 triliun. APBD kita betul kan 20 triliun, tetapi dana yang bisa dipergunakan itu tidak semua. Karena dana APBD kita ini kan itu pertama pajak dulu nih Kang, kendaraan bermotor itu kira-kira sekitar 6 triliun lah. Tapi itu 70% punya kabupaten kota. Ya. Kan itu jadi persoalan kita itu Kang. Kalau Jabar 60-40. Nah, kalau kami di sini 70-30. 30 untuk provinsi. Nah, itu juga menjadi persoalan. Yang kedua dana BLUT. Dana BLUT kita cukup bagus kan. Cuma kan tidak bisa dipergunakan dana BLUT itu. Dia hanya bisa di sektor di yang Badan Layanan Umum Daerah itu aja, BLUT itu aja. Dia nggak bisa dibawa ke tempat yang lain. Yang ketiga, kita juga harus mengakomodir teman-teman di DPR berkaitan dengan pokir-pokir yang sifatnya berupa infrastruktur. Nah, ini juga kan itu kan dana kan bisa kita pergunakan. Singkat kata kan, kira-kira dana yang bisa kita pergunakan untuk masyarakat kita itu kira-kira hanya tinggal 3 triliun saja. Kumpulin aja seluruh penambang di Kalimantan Timur oleh gubernur. Persoalannya untuk penambangan ini semuanya Kang, itu di bawah kontrolnya adalah Menteri SDM. Ya kerjasama. Bapak kan satu partai. Bukan. Bapak kan bos di Pak DPD-nya. ada mekanisme, ada sistem. Enggak dong, Ya. enggak apa-apa kan. Penambang di Kalimantan Timur dikumpulin Siap. bareng oleh Menteri SDM, bareng Siap. Gubernur Kaltim. Setuju. Berapa ruas jalannya dibagi dong untuk Siap. dibangun bersama. Cocok. Nah, Jadi kalau untuk bangun bersamanya ini Kang, karena jalan ini adalah jalan nasional, itu yang menjadi problem kita. enggak dibangun, enggak apa-apa jalan nasional kan nanti tinggal MOU MOU antara bisa. Menteri PU, Menteri SDM, Gubernur Kaltim dan asosiasi penambang yang ada di Kaltim. Waduh, itu yang mantap itu. Mantap kan? Ini baru inspirasinya MOU Kang KDM ini untuk top pokoknya. membangun jalan Trans Kalimantan Timur. Setuju kan? Nah, ini yang top ini, idenya Kang KDM ini yang top ini. Bapak tinggal telepon Bapak Menteri kita, Menteri SDM. Siap Kang, siap. Kumpulin. Maksud mau? Nah, sebenarnya kemarin udah ngomong. Kemarin Pak Menteri Baru datang ke sana. Udah ngebahas masalah Jalan. ini, jalan. Iya. Udah, ini cuman low profile aja Pak Gub ini. High profit ya. High profit. Jadi Kang, jadi hari ini sekali lagi Kang. Pertama memang kegiatan pertambangan batu bara ini mereka lagi mengajukan relaksasi. Yang hari ini IUPK itu yang dari PKB 2B kontrak karya itu menjadi IUPK. Hari ini memang pajak namanya PNBP-nya hari ini mereka 29% ketinggian kan. Mereka minta jadi relaksasi menjadi 19%. Kalau ini sudah berjalan, mungkin dana bagi hasilnya pun untuk ke daerah akan jauh lebih baik. Iya. Nah, karena hari ini kan contoh nih Kang. Kemarin salah satu kabupaten kami misalkan Kutai Timur. APBD-nya sebelumnya itu 14,8 triliun. Tahun ini karena ada pemangkasan dan macam-macamnya kan. Sekarang tinggal 7,8 triliun. Maka apa yang terjadi? Minus mereka. Iya, jadi turunnya drastis banget gitu kan. Apalagi juga harga batu bara trennya kan fluktuatif. Kadang naik, kalau naik alhamdulillah berkah buat Kalimantan Timur yang mengandalkan sumber daya alam. Tapi begitu dia turun, itu menjadi musibah. Dan itu juga harus menjadi pertimbangan fiskal masa depan. Masa depan. Kalau harga batu bara hancur, nanti turun, kemudian orang tidak berminat lagi tambang batu bara. Iya. Kan harus ada solusi lain. Harus ada solusi. Ya, solusinya itu tadi Kang. SDM ini harus dikasih bagus. Tingkat. Maka kita sekarang ini kita gratiskan semua anak-anak kita siapkan memang SDM kita nih kan. Program apa namanya? Programnya namanya Gratis Pol. Oke, nanti habis ini nanti saya pergi ke Kalimantan Timur. Kita tunggu kan. Saya bawa rektor ITB dan rektor Unpad. Cocok. Jadi Bapak nanti MOU, nanti kita di Jawa Barat bikin kelas khusus mahasiswa Kaltim. Setuju. Untuk masa depan. Kami sangat terima kasih banyak Kang atas inspirasinya dan kerjasamanya Jabar dengan Kaltim untuk membangun Salaman. Indonesia. Oke, Terima kasih terima banyak. kasih. Thank you, I love you.